karena kita sudah berpengalaman dalam hal proses stadion-stadion lainnya. Jadi tahu kita ini bisa nggak memenuhi standar FIFA. Ya kita renovasi sama dengan stadion lainnya. Nggak ada bedanya dengan stadion lainnya. Jadi sama aja. Apakah kalau kita GBK, kita renovasi itu menghilangkan Bung Karno gitu? Enggak. Atau juga GBT di Surabaya? Enggak juga. Manahan Solo itu Pak Jokowi loh itu. Itu juga enggak ada masalah. Semua stadion yang memang nggak memenuhi syarat kita perbaiki dan renovasi demi untuk bisa dipakai selanjutnya oleh PSSI ataupun klub-klub bola yang ada. Oke, Bang Arya. Selama ini kan sayang juga. Ya. Begini, kan standar internasional sama FIFA tuh belum tentu sama. Contoh, kita kemarin bertanding Indonesia sama Argentina. Apakah FIFA ikut campur? Tetapi kan Argentina mengirim sampai 2 kali loh. Ngecek lapangan pertandingan dan lapangan latihan. Bahkan lapangan latihan pun akhirnya dengan isu security dia hanya mau di Stadion Senayan. Tapi kan kita udah siapin lapangan SMA. Nah, artinya apa? Dia punya standar. Nah, standar FIFA di mana? Lebih tinggi lagi. Karena FIFA itu kan bukan pertandingan Indonesia dan Argentina, itu pertandingan turnamen. Ya, di mana satu lapangan itu dipakai grouping. Mungkin ada 6 pertandingan dalam waktu seminggu. Jika kita lihat ini diproyeksikan sebagai stadion Piala Usia 17, maka ini adalah sebuah kebutuhan. Mengingat ada beberapa standar FIFA yang belum terpenuhi. Karena itu dilihat dari sisi ini sebuah kebutuhan. Tetapi karena momentumnya ini di tengah tahun politik, kemudian ada pihak-pihak atau kekuatan atau tokoh-tokoh politik tertentu mencoba mengangkat isu ini agar tentu saja mendapat insentif elektoral atau keuntungan-keuntungan politik lainnya. Saya kira ini secara kebutuhan, secara teknis ini kebutuhan untuk renovasi, tetapi karena momentum politik, maka kemudian ada kekuatan atau tokoh-tokoh politik tertentu mencoba memanfaatkan peristiwa ini. Oke, tokoh-tokoh politik siapa sih yang dimaksud, Mas Arief? Kalau yang kita baca di media, PSI itu mengkritik PSI, partai. Oh ya, PSI. Okay. Nah, sekarang saya yang ketiga soal PSSI. PSSI ini bukan milik sekelompok orang, ini milik kita. Sepak bola ini milik kita rame-rame nih. Sepak bola ini bagi kita yang pencinta sepak bola udah seperti agama ini sepak bola ini. Jadi jangan merasa ketika ada orang memimpin PSSI merasa kami PSSI, tidak, kita PSSI. Nah, jadi jangan lagi menggunakan kami seolah-olah yang bukan PSSI itu tidak merasa memiliki PSSI. Ingat, saya kasih catatan. PSSI di Indonesia itu terlalu kental politisnya. Ya, terlalu kental politisnya. Karena itu banyak sekali kepengurusan PSSI itu bermasalah. Sampai terakhir Pak Iwan yang kemarin tuh. Kita nggak usah cerita yang panjang-panjang yang lalu. Ya. Kita kembali lagi nih. Ya, artinya apa? Contoh saya pun yang ngerti bola, kemarin waktu U20 kaget-kaget ketika ada yang namanya mesin rumputnya mesti dijahit. Ada mesin dari Inggris. Saya kaget tuh, saya juga mulai ketinggalan rupanya pembola itu. Apa? Standarnya lebih tinggi lagi. Nah, itu kan yang saya bilang. Kalau persepsi JIS ini mau dipolitik, kebalik. Pemerintah punya program merenovasi 22 stadion untuk standar internasional. Pemerintah juga akan mengajukan lapangan-lapangan untuk U17. Belum, ada 6-8 lapangan yang lagi mau diajukan. Nah, tetapi sebelum diajukan, kan kita harus perbaikin kualitasnya.
gitu kan? Solidaritas Indonesia Indonesia, mengkritik JSI, dan kita tahu PSI memang kerap kritis terhadap kebijakan Anies Baswedan, meskipun ini Anies Baswedan sudah tidak menjabat. Momen-momen seperti ini rupanya kalau di tahun politik akan selalu ada, Mas. Saya kira akan selalu ada, karena setiap peristiwa politik akan dimanfaatkan oleh tokoh politik atau kekuatan politik untuk mendapatkan keuntungan politik, menggandakan elektabilitas, dan tentu saja itu cara menarik simpati publik. Nah, saya memaklumi gitu kan, pastinya di bawah, karena memang ada pihak-pihak yang kemudian akan bersaing di level politik nasional. Dan yang kedua, kalau kemudian ada perbaikan-perbaikan, menurut saya adalah satu hal yang wajar, karena kita akan menghadapi event dunia. Istilahnya perbaikan lah. Kalau renovasi kan seolah-olah dirobohkan atau dihilangkan semuanya, diganti dengan yang baru. Karena memang dalam proses pembangunan stadion dimanapun Indonesia ini, stadion itu selalu diletakkan di daerah yang terpinggir. Stadion Gelora Sijalak Harupat misalnya, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Gede Bage, sampai terakhir Stadion Lukas NMB itu kan di. Pantas Anies diserang gunakan JIS. Ternyata begini hasil renovasi Stadion Ganjar. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Eko Widodo merasa wajar jika mantan bakal capres Koalisi Perubahan sekaligus Gubernur DKI Anies Baswedan diserang menggunakan Jakarta International Stadium. Pasalnya, ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan renovasi Stadion Jatidiri di Semarang, hasilnya terlihat buruk dan tampak dikerjakan ala kadarnya. Bahkan ini disampaikan Ganjar sendiri. Renovasi 1 triliun Stadion Jatidiri dengan kapasitas cuma 25.000 penonton. Hasilnya cuma begitu. Wajar buzzer dikerahkan serang Anies karena junjungannya minim prestasi. Ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Jumat 7 Juli. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa geram dengan hasil renovasi Stadion Jatidiri di Semarang, Jawa Tengah, karena terlihat buruk dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau seperti ini berarti kualitas pekerjaan kita rendah. Semua harus memberikan yang terbaik. Kualitas seperti ini, remuk seperti ini. Kalau saya minta pulang. Apakah insinyur kita itu tidak mampu membuat bangunan yang presisi? Kata Ganjar Jumat 20 Januari 2023 dikutip dari FIFA. Ganjar pun meminta agar pengawas dan pengelola Jatidiri lebih rajin dan tegas dalam mengawal pekerjaan. Dan jika ada kendala maka wajib dilaporkan. Tolong yang mengerjakan kasihlah kualitas yang bagus. Kalau ada yang menekan dan minta-minta, kasih tahu ke saya. Penting jangan dicolong. Saya bilang seperti itu dulu, tidak didengarkan. Ternyata 3 tahun ini sudah rusak semua. Ternyata kualitas pekerjaan kita seperti itu, menyedihkan, ujarnya. Pegiat media sosial Eko Widodo merasa wajar jika mantan bakal capres Koalisi Perubahan sekaligus Gubernur DKI Anies Baswedan diserang menggunakan Jakarta International Stadium. Apakah insinyur kita itu tidak mampu membuat bangunan yang presisi? Kata Ganjar Jumat 20 Januari 2023 dikutip dari FIFA.